Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Kamu jangan pakai pantat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kali ini kita masih terus kawal terus yang namanya korupsi Pertamina, yang dimana Pertamax disulap jadi Pertalit ya guys ya. Cim, saya masih belum terima guys ini. Dan di sini kita akan melihat Hotman Paris malah menantang ya guys. Menyuruh agar si Ahok itu si macan ompong supaya ditersangkakan. Ini jadi panas ya guys. Tapi masuk akal juga guys. Karena apa? Dia koar-koar otomatis dia tahu data guys. Dia tahu data semuanya. Terus kenapa kita mempertanyakan itu? Ya wajar, kita harus tanya kenapa baru keluar-keluar sekarang. Dari dulu ngapain? Ente dibayar. Iya, kecuali ente dulu itu tidak digaji baru. Itu dulu ente digaji kok nyantai-nyantai saja cuman main golep. Sekarang sudah terbukti Kejaksaan Agung sudah membongkar. Kamu mau keluar-keluar sok jadi pahlawan. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti gak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia udah tahu. Atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama jadi komisaris dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Lu mau ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya aku perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya. Pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak, akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Nah, itu guys ya, yang dimaksudnya seperti itu guys. Ahok keluar-keluar karena sudah dibongkar dan merasa ingin jadi Power Rangers. Saya bongkar.
Serpong udah dibongkar. Lah ente dari kemarin ngapain? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa. Cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer. Seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus. Tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, lihat dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan, sangat di luar nalar. Kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia. Dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh sekarang. Kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak. Analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Tuh. Tenang. Pakai analogi sederhana aja lah ya, biar mudah memahaminya. Jokowi itu ngangkat Ahok, ngerekrut Ahok sebagai petugas kebersihan dan pengawas di satu ruangan kantor, begitu loh. Tugasnya ya untuk bersih-bersih sama untuk ngawasi barang-barang yang ada di kantor itu, begitu kan? Nah, di suatu saat di kantor itu ada satu benda yang mana benda itu berat banget. Yang Ahok tuh tidak bisa bersihkan, tidak bisa angkat sendiri. Begitu loh ya. Nah, kemudian Ahok ini keluar sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas pengawas di kantor itu, begitu loh. Nah, ketika di luar, ketika dia sudah keluar, baru dia ngomong, di kantor itu ada benda berat banget, nggak bisa gue angkat, gitu loh. Nah, tapi dia teriak-teriaknya itu setelah keluar dari sebagai petugas kebersihan, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari masyarakat, ya kan, kenapa dulu waktu dia menjadi petugas kebersihan nggak ngomong gitu loh ke media bahwasanya ada benda berat banget nggak bisa gue angkat. Memang itu bukan kewenangan dia untuk mindahin barang itu, begitu loh. Itu kewenangannya misalkan Damkar atau siapa begitu. Tapi minimal ngomong. Di 4 tahun lalu itu ngomong begitu loh. Bayangkan aja per tahunnya ini nih, mega korupsi Pertamina ini 193 triliun. Otomatis kalau Ahok dulu ngomong di awal-awal kan 4 tahun lumayan tuh. Diamankan gitu loh. Ini duit 193 triliun kali 4 tahun. Kan itu logikanya tuh begitu, Ahok. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda ini koar-koar, ngoceh-ngoceh, ngotot, memang ingin membantu kejaksaan untuk membongkar kasus Pertamina, atau malah sebaliknya Anda sedang takut? Boleh jawab Pak Ahok. Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patraniaga, maka yang harus diperiksa dulu adalah komisaris utama di Patraniaga. Itu seharusnya pertama. Kemudian setelah itu baru yang namanya direktur utama Pertamina. Oke, ya. Kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, menteri BUMN itu juga harus diperiksa. Harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah pada partai politik. Bang Guntur Romli ini seperti ngajarin ikan berenang. Dia sepertinya lagi mengajarkan Kejaksaan Agung dalam bekerja. Ya, sepertinya yang harus diperiksa itu komut Patraniaga dulu, baru di Pertamina, baru komut Pertamina, habis itu baru Menteri BUMN. Saya sepakat, siapapun yang terlibat, ya, yang terkait, semua harus diperiksa agar bisa membongkar kasus Pertamina ini. Bahkan itu sekalipun itu Menteri BUMN pun, kalau memang perlu diperiksa, ya periksa saja. Tapi jangan sepertinya mengajar-ngajarkan Kejaksaan Agung dalam bekerja.
Tanpa Bang Guntur Romli ngoceh-ngoceh, sebelum Ahok podcast pun ya, Kejaksaan Agung sudah melakukan penyidikan ya, dan sudah mengungkap dan membongkar, bahkan sudah menangkap itu seluruh oknum-oknum pejabat Korup Pertamina itu ya. Bahkan dari 7 tersangka sekarang jadi tambah 9 tersangka. Luar biasa sudah. Jadi Bang Guntur Romli tenang aja, SOP kejaksaan itu sudah berjalan dengan baik ya. Kalau memang nanti diperlukan untuk periksa siapapun, pasti akan dipanggil dan diperiksa. Termasuk itu Menteri BUMN. Percaya sama aku. Dan yang lebih lucu lagi, Bang Guntur Romli bingung. Katanya kenapa semua telunjuk kepada Ahok, mengarah kepada Ahok. Padahal menurutku itu sangat wajar ya. Ada aksi pasti ada reaksi. Kan lucu, mendadak tiba-tiba Pak Ahok datang ke podcast ya kan. Tiba-tiba dia koar-koar, mau berantas, mau membersihkan Pertamina. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada sunyi senyap ya kan. Selang beberapa waktu setelah penangkapan Rifa CS dia muncul. Untuk sebagian masyarakat yang kritis pasti merasa aneh ya. Kenapa baru sekarang ya? Atau ada pertanyaan lagi, dia terlibat nggak ya? Tapi untuk sebagian masyarakat yang polos yang mendukung ya itu sah-sah saja. Tapi kalau dipikir-pikir Pak Ahok bisa juga loh datang ke narasi, datang ke Liputan 6 tahun 2020 kemarin untuk mencegah semua ini terjadi ya. Jadi pertanyaan besarnya, Pak Ahok mendadak koar-koar ini ingin membongkar atau sedang takut? Boleh tulis di kolom komentar. Betul itu ya guys ya. Ini bukan masalah kita nggak percaya atau percaya ya guys ya kepada si Ahok. Cuman yang kami pertanyakan selaku masyarakat itu, kenapa baru koar-koar setelah Kejaksaan Agung itu sudah mendapatkan tersangka itu dan sudah membongkar. Itu yang perlu dipertanyakan ya. Apakah salah kami sebagai rakyat tanya seperti itu? Kan enggak, wajar. Jadi untuk ternak banteng ya itu ya khususnya Guntur Romli ya guys ya, itu nggak usah lah, nggak usah bela-bela si Ahok kayak gitu. Cuman kalau ente benar-benar ingin negara kita aman, tentram, ya sudah, tinggal tolong ente kan deket tuh sama Ahok tuh kan kadernya sih ya, tinggal suruh langsung aja buka, nggak usah keluar-keluar seperti itu ya kan guys. Iyalah, jadi ngapain ente keluar-keluar sesudah barang itu terjadi. Jadi pengen jadi Power Rangers tapi telat guys. Tenang. Ini kasus sudah lama, dari itu terus-terusan ya guys ya. Memang sih harus dibahas terus, karena kalau belum terusut tuntas siapa dalang utamanya ya kita akan terus bongkar guys. Kenapa? Karena saya selaku masyarakat juga merasa dirugikan. Apalagi kita pengen yang namanya kita pakai Pertamax itu pengen mesin kita bagus, tapi yang ada malah diisi Pertalite. Cil. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.